Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Celah Terang. Alfamart didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Djoko Susanto. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, tempat belanja yang nyaman, serta lokasi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Didukung ratusan ribu karyawan menjadikan Alfamart sebagai salah satu pembuka lapangan kerja terbesar di Indonesia. Bagaimana kisah awal Bapak Djoko Susanto mendirikan Alfamart? Inilah kisahnya. Djoko adalah anak keenam dari 10 bersaudara. Berawal dari usia 17 tahun, ia mulai mengelola kios sederhana milik orang tuanya, yaitu kios dengan nama Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan makanan pada saat itu. Setelah sekian lama menjual bahan makanan, dirasa usaha kios Djoko tanpa ada kemajuan. Djoko berpikir, jika keadaannya begini terus, maka usahanya akan berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, Djoko Susanto berinisiatif menjual rokok, karena menurutnya menjual rokok lebih berpotensi pada masa itu. Hingga akhirnya idenya membuahkan hasil. Ia membuka beberapa cabang kios dengan berjualan rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian putra Sampurna yang mempunyai perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuka 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989, lahirlah Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep minimarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak menggunakan salah satu nama dari kedua pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah cikal bakal kesuksesan Djoko Susanto dengan brand Alfa. Djoko melanjutkan kemitraan dengan putra Sampurna hingga 2005 karena 70% dari bagiannya kemudian dijual Sampurna kepada Altria. Tetapi Altria tidak tertarik kepada bisnis retail dan kemudian menjual saham mereka kepada Northstar. Tetapi kemudian Djoko membeli saham tersebut dari Northstar dengan kepemilikan bagian yaitu 65%. Djoko kemudian mengembangkan bisnis retail Alfa. Pada 2007, Djoko mendirikan Alfamidi, namun tidak semua usaha Djoko sukses karena usahanya Alfa Toko Gudang Rabat tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan karena kalah bersaing dengan supermarket lain dan akhirnya harus dijual kepada Carrefour. Dan akhirnya Djoko fokus pada retail minimarket. Langkah Djoko tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamart dan Alfamidi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Bisnis ini pula yang mengantar Djoko menjadi orang terkaya ke-25 di Indonesia pada tahun 2011 dan naik ke-17 pada tahun 2012. Karena pada masa itu setiap tahun gerai Alfamart semakin menggurita, berkembang dengan sangat cepat karena dengan konsep minimarket, gerai Alfamart berada hampir di seluruh wilayah negeri. Sebuah kerajaan bisnis yang dibangun oleh seorang Djoko Susanto dan keluarga. Alfamart adalah sebuah bukti nyata kesuksesan dari sebuah gagasan dan kemauan serta kerja keras yang berawal dari sebuah kios sederhana hingga berkembang menjadi sebuah minimarket yang tersebar hampir di seluruh kota di negeri ini. Sebuah proses yang tak lepas dari kegagalan, yaitu putusnya kerjasama dan terjualnya Alfa Toko Gudang Rabat. Namun Djoko Susanto tak putus harapan dengan kejadian-kejadian tersebut. Ia tetap semangat dan memanfaatkan kegagalan sebagai pijakan untuk terus maju. Semoga kisah Alfamart tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi kita dalam menjalankan usaha dan meraih kesuksesan. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu.